Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Karomah Silah bin Asim al-Adawi. Silah adalah orang yang kalau berdoa, doanya dikabulkan Allah. Dia tidak pernah menemui kesulitan apa saja kecuali langsung mengangkat tangan ke langit. Kemudian mendapatkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dia sangat yakin dengan pemberitahuan Allah, bahwa tidak ada setelah susah itu kecuali senang. Sebagai bukti, seorang bernama Ja'far bin Zaid berhikayat dan mengatakan sebagai berikut. Pada suatu hari kami keluar dari Baghdad ke suatu tempat untuk berperang di jalan Allah. Fisabilillah. Dan Silah bin Asim al-Adawi termasuk salah seorang mujahid. Setelah kami sampai pada suatu tempat, kami beristirahat dan akan bermalam di tempat itu. Ja'far mengatakan, inilah saatnya kesempatan buat saya untuk mengetahui apa sebenarnya pekerjaan Silah al-Adawi ini, sehingga dia sangat dihormati semua orang. Setelah semua tidur nyenyak dan Ja'far masih terjaga mengintip apa yang akan terjadi, tiba-tiba Silah al-Adawi bangun sendirian, setelah yakin bahwa semua orang sudah tidur nyenyak. Lalu dia masuk ke hutan yang lebat dan banyak pohon kayu, dekat dengan tempat peristirahatan mereka malam itu. Lalu Ja'far mengatakan, saya terus mengikutinya kemanapun Silah al-Adawi pergi. Setelah dia masuk hutan dan di antara pohon-pohon kayu, Silah menghamparkan sajadahnya dan salat ruku, dan sujud kepada Tuhannya. Saya masih mengintipnya dari agak jauh. Masya Allah, dia salat lama sekali. Ruku-nya lama dan sujudnya lama. Di saat-saat dia sedang salat, tiba-tiba datang seekor singa besar menuju kepada Silah al-Adawi yang sedang salat. Lalu saya, kata Ja'far, segera naik di atas pohon karena takut dimakan oleh singa tersebut. Akan tetapi, Silah al-Adawi masih meneruskan salatnya dengan khusyuk. Dan singa itu di depannya berdiri tegak, seakan-akan menjaga Silah yang sedang munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah Silah al-Adawi selesai salat, singa itu maju beberapa langkah, seperti akan berjabat tangan dengannya. Lalu Silah mengatakan kepada singa itu, wahai singa, pergilah cari makan ke tempat yang lain, dan tinggalkan tempat kami ini. Allahu Akbar. Singa itu seperti mengerti apa yang dikatakan oleh Silah al-Adawi sebelum dia meninggalkan tempat itu. Ja'far mengatakan, sekarang saya baru tahu apa yang dikerjakan oleh Silah al-Adawi selama ini. Malam baginya adalah tempat mengadu kepada Tuhannya, dan siang baginya adalah tempat bergaul sesama dan mencari nafkah, dan sangat jauh dari pandangan dan penglihatan orang. Ikhlas kepada Tuhan semata. Oleh karena itu dia sangat berwibawa, baik terhadap sesama manusia maupun di hadapan binatang-binatang buas. Ja'far menutup hikayatnya dengan mengatakan, di pagi hari berikutnya, Silah membangunkan semua rombongan untuk sholat subuh. Sementara dia sendiri kelihatan baru bangun dari tidur. Padahal semalam suntuk dia hanya ruku, sujud kepada Tuhannya. Setelah selesai salat subuh Silah berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan dari api neraka. Dan orang seperti aku ini, malu untuk menyebut surgamu. Engkau maha pengasih dan penyayang. Jadikanlah kami menjadi isi surgamu dengan rahmatmu. Kemudian kami kembali kepada persiapan menuju pertempuran melawan musuh Allah. Dia kelihatan sangat gesit. Sementara saya merasa loyo tak berdaya karena mengintai jejaknya tadi malam. Amalia Silah al-Adawi. Silah al-Adawi adalah seorang tabi'in yang hidup di zaman Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Dia banyak mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Warok, zuhud dan kuat ibadah kepada Allah. Terpancar sinar Islami itu pada setiap perkataan yang